Di Pulau Sulawesi, ada orang-orang yang tinggal di sana. Maksudnya dia, orang-orang yang tinggal di sana membagi diri mereka ke dalam kelompok-kelompok adat yang disebut juga dengan istilah suku. Dan setiap suku di Sulawesi tentu mempunyai tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan ini terpatri sejak awal suku-suku ini mulai dikenal, sampai kemudian terus berkembang menyesuaikan identitasnya dengan zaman yang semakin maju. Dan di antara sekian banyak keunikan budaya dan adat istiadat di Sulawesi, lahirlah beberapa budaya yang dilaksanakan melalui ritual yang ternyata memakan biaya yang sangat-sangat astagfirullah, alias besar sekali jumlahnya. Jadi di video hari ini, mari kita membahas tentang 4 ritual adat atau tradisi di Pulau Sulawesi yang memakan biaya yang sangat-sangat mahal. Dan mari kita bahas juga penyebab mahalnya ritual tersebut serta filosofi yang terkandung pada ritual tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke ritual yang pertama, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke nomor yang pertama. Nomor 1, ritual adat Rambu Solo dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jika ditanya apa tradisi yang paling mahal, maka jelas jawabannya adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman masyarakat suku Toraja yang bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang telah meninggal menuju ke alam yang disebut dengan Puya, semacam dunia atau ruh atau surga bagi orang-orang Toraja. Ritual ini dilakukan karena masyarakat Toraja percaya bahwa seseorang belum benar-benar mati sebelum upacara ini dilaksanakan. Mereka hanya menganggapnya sebagai orang sakit atau makula. Jadi kalau ada orang yang meninggal, mereka tidak dianggap benar-benar meninggal, cuma dianggap sakit saja. Sampailah kemudian diadakan Rambu Solo, baru dikatakan bahwa orang tersebut benar-benar telah meninggal. Nah, asal-usul tradisi ini berakal dari kepercayaan Aluk Todolo, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme yang turun-temurun terjaga di Toraja. Ritual ini menjadi sangat mahal karena adanya kewajiban menyembelih hewan kurban dalam jumlah yang sangat besar. Dan hewan yang dikorbankan adalah kerbau atau di sana disebut dengan tedong dan juga babi. Nah, semakin tinggi status sosial seseorang yang meninggal, maka semakin banyak kerbau dan babi yang harus dikorbankan. Sedangkan harga satu ekor kerbau saja bisa berkisar antara puluhan juta. Namun terdapat pula jenis tedong tertentu atau kerbau tertentu seperti tedong saleko atau kerbau yang belang yang harganya bisa menembus harga 1 miliar per ekornya, karena memang itu kerbau yang langka. Jadi, jika diestimasikan, maka total biaya untuk kasta bangsawan bisa mencapai sekitar 2 miliar hingga 5 miliar. Bisa juga lebih daripada itu untuk sekali acara Rambu Solo. Dan tentu saja, untuk menutupi biaya yang fantastis ini, warga Toraja menerapkan sistem gotong royong dan kekeluargaan yang sangat kuat. Setiap anak atau kerabat biasanya mencicil sumbangan berupa hewan atau uang selama bertahun-tahun, sampai kemudian uangnya tercukupi dan dilaksanakanlah ritualnya. Filosofi di balik mahalnya Rambu Solo adalah bentuk bakti terakhir seorang anak kepada orang tuanya, serta simbol status sosial. Jadi semakin meriah upacaranya, semakin cepat dan semakin mulus jalan sang arwah menuju ke Puya. Nomor 2, tradisi uang panai di suku Bugis dan Makassar, juga di Sulawesi Selatan. Uang panai singkatnya adalah uang belanja pernikahan yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada keluarga wanita pada suku Bugis dan juga suku Makassar. Nah, berbeda dengan mahar atau mas kawin yang bersifat wajib secara agama, uang panai adalah tuntutan adat untuk membiayai pesta pernikahan. Tradisi ini muncul sebagai bentuk perlindungan bagi wanita agar tidak sembarang dipersunting dan sebagai ujian kesungguhan bagi pria untuk membuktikan kemampuannya menafkahi keluarga.
Jadi singkatnya, kalau perempuan itu mungkin terlalu murah uang maharnya, maka laki-laki akan dengan gampang menikahinya. Tapi kalau tinggi, laki-laki akan susah untuk menikahinya. Dengan kata lain, laki-laki itu akan terseleksi dengan sendirinya. Hanya yang betul-betul bertanggung jawab dan berani yang bisa menikahinya. Dan tentu saja untuk menguji mungkin juga kesiapan ekonominya si pria ini. Lantas mengapa bisa sangat mahal? Karena nominalnya ditentukan oleh derajat sang wanita. Semakin tinggi tingkat pendidikan, misalnya gelar dokter atau S2, S3, S100, maka semakin tinggi pula biaya uang panainya. Semakin terpandang keluarganya atau semakin cantik parasnya, maka uang panainya pun juga akan semakin melambung. Jadi tergantung si perempuannya dan keluarganya dan pandangan orang-orang bagaimana status sosialnya di masyarakat. Soal estimasi biayanya ini sangat variatif, mulai dari 50 juta hingga sampai dengan 500 juta dan bahkan ada yang miliaran rupiah bagi kalangan pejabat, pengusaha, dan orang-orang kaya lainnya. Nah, biasanya untuk menutupi biaya uang panai yang sangat besar ini, biasanya mempelai pria akan mendapatkan bantuan dari pihak keluarganya, entah dari kedua orang tuanya, atau dari tempat kerjanya, atau dari manapun. Biasanya mereka memang saling bantu-membantu, dan tak jarang pula ada yang berusaha sendiri. Adapun filosofi di baliknya adalah atas nama siri atau harga diri. Uang panai ini mencerminkan bahwa wanita Bugis dan Makassar ini sangat berharga dan tidak murahan, sekaligus juga memacu pria untuk bekerja keras dan mandiri sebelum membangun sebuah rumah tangga. Nomor 3, tradisi Sayang Pak Tudu dari suku Mandar, Sulawesi Barat. Sayang Pak Tudu secara harfiah berarti kuda yang menari. Ini adalah tradisi khas suku Mandar di Sulawesi Barat untuk merayakan anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, alias yang sudah hatam Al-Qur'an atau menamatkan Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan sekaligus menjadi motivasi bagi anak-anak lain agar semangat dalam belajar agama. Menurut cerita, tradisi ini kabarnya dimulai sejak masuknya Islam ke tanah Mandar, sebagai caranya para ulama untuk menyatukan antara nilai agama dengan nilai budaya suku Mandar. Biaya ritual ini menjadi sangat mahal karena melibatkan penyewaan kuda khusus yang tentunya sudah terlatih untuk menari mengikuti irama rebana. Selain itu, biaya pakaian adat yang cukup mewah, serta jamuan makan besar untuk seluruh orang-orang sekampung. Jadi keluarga juga harus menyewa pemusik dan pesilat untuk mengiringi arak-arakan. Estimasi biaya untuk satu kali acara bisa mencapai antara 30 juta hingga 100 juta rupiah, tergantung pada berapa banyak kuda yang disewakan dan seberapa megah tenda serta konsumsi yang disediakan. Keluarga biasanya menutupi biaya ini dengan menabung atau lewat arisan keluarga. Ada pula istilah pas solo, yaitu pemberian uang atau kado dari tamu undangan atau amplop yang biasanya diberikan oleh tamu undangan yang tentunya akan membantu meringankan beban tuan rumah. Filosofi dari Sayang Pak Tudu ini adalah penghormatan terhadap ilmu pengetahuan agama yang memang sangat dinilai tinggi bagi masyarakat Mandar. Masyarakat Mandar menganggap hatam Al-Quran sebagai pencapaian yang besar dalam hidup seorang anak, yang tentunya patut dirayakan semeriah dan sebesar mungkin. Yang keempat dan yang terakhir adalah perayaan Tulude dari Sangihe dan Talaut, Sulawesi Utara. Tulude adalah upacara adat syukuran dari masyarakat Kepulauan Sangihe dan Talaut di Sulawesi Utara, dalam rangka untuk menutupi tahun yang lama dan menyambut tahun yang baru. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan atas perlindungan selama setahun terakhir. Asal-usulnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk penyembahan tradisional, sebelum akhirnya mengakulturasikan diri dengan ajaran agama yang masuk kemudian. Jika digelar secara pribadi oleh tokoh masyarakat atau kolektif, biayanya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Warga menutupi biaya ini melalui sistem iuran komunitas atau subsidi dari pemerintah daerah setempat. Jadi ada iuran dari warga dan ada subsidi dari pemerintah. Karena ini adalah pesta rakyat, maka setiap orang tentunya berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, baik dalam bentuk uang maupun tenaga.
Dan teman-teman, demikianlah tadi 4 tradisi termahal yang ada di Pulau Sulawesi. Apakah kalian pernah melaksanakan salah satu di antaranya? Atau bahkan ada tradisi lain yang tak kalah mahal juga soal harganya? Silahkan ceritakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel, nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.